Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Secara terminologi, pengertian teknologi informasi komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengelolaan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Pendapat lain menyebutkan definisi teknologi informasi komunikasi adalah hasil rekayasa manusia dalam melakukan proses penyampaian informasi dan pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan cara yang lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Dengan kata lain, teknologi informasi komunikasi melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik tertentu dalam mengendalikan, memproses, dan menggunakan informasi serta hubungan antara manusia dengan perangkat komputer dalam berbagai kegiatan, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dari penjelasan definisinya, terdapat dua aspek yang terdapat dalam teknologi informasi komunikasi, yaitu yang pertama, teknologi informasi, yaitu semua hal yang berhubungan dengan proses, rekayasa, penggunaan alat bantu untuk memproses data dan pengelolaan informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk melakukan proses transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Agar lebih memahami apa itu TIK, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli, yaitu menurut Erik Dixon, pengertian TIK adalah kebutuhan manusia dalam melakukan proses mengambil dan memindahkan, mengelola dan memproses suatu informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan menurut William E. Swigert, pengertian TIK adalah sebuah struktur dari teknologi yang memadukan perangkat keras seperti komputer dengan jaringan-jaringan komunikasi yang berkekuatan tinggi untuk membawa file, data, video maupun suara yang lainnya. Jaringan ini bisa disebut sebagai internet. Selanjutnya menurut Anata Sanai, pengertian TIK adalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk mendapat informasi atau pengetahuan dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gunawan. Saya dari kelompok 1 TIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Secara umum, fungsi teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk membantu proses pengiriman dan pengiriman informasi ataupun beberapa fungsi TIK dalam kehidupan manusia, antara lain. Yang pertama itu ada fungsi kaptur. TIK memiliki peran sebagai alat untuk menangkap captur informasi dari berbagai sumber. Dengan begitu, pengguna dapat memilih informasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Terus di sini juga ada fungsi processing. Dalam hal ini, TIK dapat berupa gabungan dari beberapa rangkaian aktivitas. Sebagai contoh, komputer menerima input dari alat scanner, lalu data tersebut ini diproses sehingga menjadi sebuah informasi dalam bentuk teks atau gambar. Terus di sini juga ada fungsi generatif. Teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan sebagai alat untuk mengelola informasi menjadi lebih baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, Aisyah. Fungsi storage. TIK juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyimpan atau merekam informasi dan data ke dalam media tertentu sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu. Sebagai contoh, data dari komputer disimpan ke dalam flash disk atau hard disk. Kemudian fungsi retrieval. Dengan adanya TIK, maka manusia bisa menelusuri, menyalin, dan membuka kembali data atau informasi lama
yang pernah disimpan di sebuah media penyimpanan. Misalnya, pengguna komputer membuka data yang terdapat pada flash disk. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi transmission. TIK juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengirim data atau informasi digital dengan menggunakan perangkat komputer sebagai medianya. Sebagai contoh, mengirimkan sebuah data rekapan dari sebuah komputer ke komputer lainnya dalam satu jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Faradilah dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Setelah kita mempelajari dari fungsi teknologi informasi dan komunikasi secara khusus, maka dapat kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki manfaat bagi manusia. Adapun manfaat tersebut diantaranya yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi. Cara berkomunikasi dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Dari yang dulunya menggunakan surat menyurat, kini telah tergantikan oleh ponsel, email, dan media sosial. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mempermudah proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar pada era yang dulu menggunakan media cetak seperti buku, majalah, surat kabar, kini bisa tergantikan menggunakan internet seperti website, e-book, video, dan media pembelajaran yang lain. Yang ketiga, media bertukar informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka dapat memudahkan kita untuk mencari informasi yang lebih luas dan mendalam. Semakin kita sering untuk mencari informasi, maka kita akan semakin bertambah ilmu pengetahuan yang didapat. Kemudian, manfaat yang keempat yaitu untuk menghemat biaya. Media teknologi informasi dan komunikasi untuk saat ini dapat kita dapatkan dimanapun dan kapanpun dan secara gratis ataupun lebih murah. Kemudian manfaat yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan produktivitas sangatlah dirasakan, contohnya oleh para pekerja. Untuk saat ini, para pekerja lebih dimudahkan untuk mengirimkan pekerjaannya kepada atasan, kepada kolega, dengan menggunakan email sebagai contohnya. Pengiriman hasil pekerjaan menggunakan email dapat dilakukan secara cepat, lebih aman, dan lebih mudah. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjar Bahtiar dari kelompok 1 dengan kode NIM 1908101139. Di sini saya kebagian untuk menerangkan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Secara nyata, perkembangan teknologi itu sangat berperan penting terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak temuan yang menjadi awal sejarah TIK, seperti pada tahun 1875 Alexander Graham Bell menemukan teknologi telepon seluler. Kemudian temuan Graham Bell itu berkembang menjadi sebuah jaringan komunikasi yang dilakukan dengan media kabel di seluruh wilayah daratan Amerika Serikat. Tak hanya itu, perkembangannya juga diikuti dengan pemasangan kabel komunikasi transatlantik, dan jaringan telepon ini menjadi infrastruktur masif yang pertama yang dibangun secara sengaja oleh manusia untuk melakukan komunikasi secara global. Saat masuk abad ke-20, yaitu di kisaran tahun 1910 sampai 1920, terwujudlah sebuah transmisi
yang dilakukan tanpa media kabel yang menggunakan siaran radio atau AM untuk pertama kalinya. Dan kemudian komunikasi itu tanpa kabel yang dilakukan radio pun terus mengalami perkembangan yang sangat cepat. Lalu terciptalah teknologi komunikasi audiovisual suara yang dilakukan tanpa menggunakan media kabel. Dan pada tahun 1940 terciptalah teknologi baru berupa teknologi televisi. Komputer elektronik juga mulai berkembang pada tahun 1943 dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi elektronika yang sangat pesat membuat perkembangan TIK pada saat ini lebih berkembang pesat setelah adanya persaingan yang terjadi antara blok barat yaitu Amerika Serikat dan timur yaitu Uni Soviet. Penciptaan mesin-mesin canggih pun sudah mulai berkembang pada saat itu karena saat perang memerlukan senjata yang berbeda dan teknologi pun berkembang dan menjadi cikal bakal TIK sampai dengan saat ini. Perkembangan TIK memang sangatlah pesat khususnya di Indonesia karena kini untuk mencari teknologi canggih, mencari informasi berbagai hal, dan melakukan komunikasi dengan orang tua, keluarga, teman, pacar sangatlah mudah dilakukan. Untuk mencari teknologi canggih, kita juga bisa tinggal langsung mencarinya di Google. Untuk mencari informasi dalam berbagai hal, ada internet, dan untuk berkomunikasi di zaman sekarang sangatlah mudah karena adanya HP, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.